Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Arifia Dewita, NIM 18043157. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas minggu kelima analisis laporan keuangan tentang analisis tren atau pertumbuhan kinerja perusahaan berdasarkan perbandingan laporan keuangan antar waktu pada PT Jatva Konfit Indonesia Tbk tahun 2017 sampai 2020 dengan teknik analisis komparatif. Gambaran perusahaan. Yang pertama, nama perusahaan yaitu PT Jatva Konfit Indonesia Tbk yang berdiri pada tanggal 18 Januari 1971 dengan badan hukum Akta nomor 59 tanggal 18 Januari 1971 yang dibuat di hadapan Notaris Jojo Muljadi SH. Tahun ke publik perusahaan ini yaitu pada tahun 1989. Yang kedua, lingkup kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan usaha utama perusahaan yaitu yang pertama menjalankan usaha industri, yang kedua menjalankan usaha peternakan, yang ketiga menjalankan usaha perdagangan utamanya yaitu perdagangan atas barang-barang produk perseroan. Yang ketiga, jenis produk perusahaan. Perusahaan menawarkan berbagai jenis produk dan layanan yang terintegrasi dari hulu ke hilir, khususnya pada industri peternakan ayam, budidaya perikanan, dan peternakan sapi potong. Yang keempat, struktur pemilikan dan struktur modal pemilik. Jatva memiliki sekitar 54,47%, masyarakat atau publik memiliki sekitar 44,94%, dan treasury stock sebesar 0,59%. Nilai nominal saham biasa atau per lembarnya itu sebesar 1.465. Jumlah dasarnya itu sekitar 6 triliun dan mulai ditempatkan sekitar 1 triliun. Yang keenam yaitu tata kelola perusahaan atau corporate governance. Perusahaan telah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai peraturan OJK, yaitu nomor 21 SEOJK 04 2015 tentang penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka, dan surat edaran OJK nomor 32 SEOJK 04 2015 tentang pedoman tata kelola perusahaan terbuka sebagaimana yang pernah disampaikan pada laporan tahunan 2019 halaman 174 sampai 187, dan hal tersebut semuanya sudah diimplementasikan. B. Analisis pertumbuhan operasional pada laporan laba rugi. Analisis pertumbuhan laporan laba rugi bisa kita lihat selama 4 tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai 2020. Di sini bisa dilihat pertumbuhannya yaitu cenderung tidak stabil atau fluktuatif. Yang pertama itu pada penjualan neto, dilihat bahwa pertumbuhan dari tahun 2017 sampai 2019 cenderung mengalami peningkatan. Tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4,91% dari tahun 2019. Lalu peningkatan paling spesifik terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 22,38%. Lalu pada beban pokok penjualan juga bisa dilihat dari tahun 2017 sampai 2019 cenderung mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4,72% dari tahun 2019. Beban pokok penjualan paling besar dihasilkan pada tahun 2019 dan beban pokok penjualan paling kecil dihasilkan pada tahun 2017. Selanjutnya, pertumbuhan pada laba bruto juga cenderung tidak stabil. Terjadi penurunan laba bruto pada tahun 2019 dan tahun 2020. Laba bruto paling kecil dihasilkan pada tahun 2017 karena beban pokok penjualan yang besar dengan penjualan neto yang kecil. Lalu laba bruto paling besar dihasilkan pada tahun 2018 karena beban pokok penjualan yang kecil dengan penjualan neto yang besar. Pertumbuhan pada laba usaha juga tidak stabil. Laba usaha pada tahun 2020 adalah laba usaha yang paling kecil disebabkan oleh beban operasional yang besar, meskipun jumlah laba usaha tahun 2020 lebih besar dari tahun 2017, tetapi beban operasional tahun 2017 sangat kecil. Pertumbuhan laba sebelum pajak dari tahun 2017 sampai tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan. Sedangkan pertumbuhan pada laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba entitas yang bergabung
cenderung tidak stabil karena mengalami penurunan pada tahun 2019 dan tahun 2020. Pertumbuhan pada laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba, total penghasilan komprehensif tahun berjalan sebelum efek penyesuaian laba entitas yang bergabung, dan laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk cenderung tidak stabil dan mengalami penurunan pada tahun 2019 dan tahun 2020. Selanjutnya itu analisis kinerja pertumbuhan aset dan sumber-sumber aset atau dana atau liabilitas dan ekuitas pada laporan posisi keuangan selama 4 tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai 2019. Analisis pertumbuhan laporan posisi keuangan pada PT Java Konflik Indonesia Tbk dari tahun 2017 sampai 2019 cenderung tidak stabil karena mengalami penurunan pada tahun 2019 dan tahun 2020 meskipun tidak signifikan. Pertumbuhan aset lancang meningkat pada tahun 2018 yaitu sebesar 19,7% dari tahun 2017, lalu mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 3,46% dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2020 sebesar 8,76%. Lalu pertumbuhan aset tidak lancang tiap tahunnya cenderung meningkat. Peningkatan paling spesifik terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 31,04%. Lalu pada total aset pertumbuhan dari tahun 2017 sampai 2019 cenderung meningkat, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,62%. Lalu pertumbuhan pada liabilitas jangka pendek pada tahun 2017 sampai tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 22,40%. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 61,22%. Pertumbuhan pada liabilitas jangka panjang cenderung mengalami peningkatan pada tiap tahunnya, meskipun tahun 2018 mengalami penurunan tetapi tidak signifikan, yaitu hanya sebesar 2,39%. Pertumbuhan pada total liabilitas cenderung stabil tiap tahun, tetapi peningkatan paling signifikan pada tahun 2018 yaitu sebesar 24,47%. Lalu pada pertumbuhan total aset tahun 2017 sampai 2019 cenderung meningkat, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,62%. Lalu pertumbuhan pada total liabilitas cenderung stabil tiap tahun, tetapi peningkatan paling signifikan pada tahun 2018 yaitu sebesar 24,47%. Dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 1,45%. Lalu pertumbuhan total ekuitas cenderung tidak stabil, yaitu terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar 4,08% dan terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2018 sebesar 24,49%. Selanjutnya yaitu D. Analisis kinerja pertumbuhan arus kas pada laporan arus kas dari tahun 2017 sampai 2019. Pertumbuhan arus kas dari aktivitas operasi pada tahun 2017 sampai 2019 cenderung meningkat. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2018 sebesar 139,44% dan pada tahun 2020 sebesar 116,76%. Lalu tidak terjadi pertumbuhan arus kas dari aktivitas investasi karena kas harus menutup banyak utang perusahaan dari aktivitas investasi. Lalu pertumbuhan arus kas dari aktivitas pendanaan juga cenderung tidak stabil karena pada tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2020 harus menutup utang dari aktivitas pendanaan. Lalu pertumbuhan kenaikan atau penurunan neto kas dan setara kas terjadi kenaikan tiap tahun karena tiap tahun penurunan kasnya menurun dan tahun 2020 terjadi kenaikan kas. Lalu pertumbuhan pada kas dan setara kas awal tahun terjadi penurunan tiap tahun, dan pada kas setara kas akhir tahun juga terjadi penurunan meskipun tidak signifikan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.